wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila dengan NIM C2012465. Saya salah satu mahasiswa dari program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako. Pada video kali ini saya akan membahas tentang manajemen strategi. Baik, kita akan masuk pada materi pertama, yaitu proses manajemen strategi. Manajemen adalah proses mengatur, membimbing, dan mengarahkan orang-orang dalam suatu organisasi agar tujuan yang telah ditetapkan bisa tercapai. Sedangkan strategi merupakan rencana jangka panjang yang disusun oleh pemimpin untuk mencapai tujuan tersebut. Manajemen strategi adalah rangkaian proses pengambilan keputusan yang menyeluruh, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif. Proses manajemen strategi itu terdiri dari beberapa tahap, yaitu penentuan visi dan misi, analisis lingkungan internal dan eksternal, perumusan strategi, implementasi strategi, serta evaluasi dan pengendalian. Semua tahap ini itu saling berkaitan untuk memastikan strategi agar berjalan dengan baik. Kemudian tujuan utama dari manajemen strategi adalah menciptakan keunggulan kompetitif, yaitu kemampuan perusahaan untuk lebih unggul dibandingkan pesaing. Hal ini dapat dicapai melalui diferensiasi, efisiensi, dan inovasi. Baik, selanjutnya kita masuk pada lingkungan internal, yaitu sumber daya, kapabilitas, dan kompetensi inti. Materi ini membahas tentang lingkungan internal dalam manajemen strategi, yaitu faktor-faktor dari dalam organisasi yang memengaruhi kinerja seperti sumber daya, kapabilitas, dan kompetensi inti. Lingkungan internal mencakup semua hal yang bisa dikendalikan perusahaan seperti aset, keahlian, dan budaya organisasi. Dalam teori Resource Based View atau RBV, keunggulan bersaing diperoleh dari kemampuan perusahaan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, baik yang berwujud seperti mesin atau bangunan maupun yang tidak berwujud seperti pengetahuan dan reputasi. Selain itu, terdapat konsep kapabilitas organisasi, yaitu kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber daya secara efektif. Jika sumber daya dan kapabilitas digabungkan dengan baik, akan menghasilkan kompetensi inti, yaitu kekuatan utama perusahaan untuk bersaing dalam jangka panjang. Materi ini juga menjelaskan analisis rantai nilai atau value change, yaitu cara melihat aktivitas perusahaan dalam menciptakan nilai bagi pelanggan, baik melalui kualitas produk, efisiensi biaya, maupun kecepatan pelayanan. Kemudian kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu lingkungan eksternal perusahaan, yaitu analisis industri dan pesaing. Pada era globalisasi dan digitalisasi, dunia bisnis berkembang sangat cepat dan penuh persaingan. Perusahaan tidak hanya bersaing secara lokal, tetapi juga secara nasional dan internasional, sehingga perlu memahami lingkungan bisnis dengan baik. Lingkungan bisnis terdiri dari faktor internal dan eksternal. Lingkungan eksternal sangat penting karena dapat menciptakan peluang dan ancaman bagi perusahaan. Untuk menganalisisnya, digunakan metode PESTEL yang mencakup faktor politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum. Selain itu, perusahaan juga perlu memahami struktur industri untuk mengetahui tingkat persaingan di pasar. Persaingan ini dapat dianalisis lebih lanjut menggunakan 5 forces model yang membantu melihat posisi perusahaan dibandingkan pesaing. Selanjutnya, analisis SWOT digunakan untuk merumuskan strategi dengan melihat kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki perusahaan. Kemudian kita masuk pada visi misi organisasi. Visi dan misi itu merupakan dasar penting dalam sebuah organisasi. Visi adalah gambaran atau cita-cita masa depan yang ingin dicapai, sedangkan misi adalah langkah-langkah nyata yang dilakukan untuk mewujudkan visi tersebut. Visi yang baik itu harus jelas, inspiratif, realistis, dan dapat menjadikan arah bagi organisasi. Selain itu, organisasi juga memiliki berbagai jenis dan karakteristik, seperti berdasarkan struktur, tujuan, ukuran, dan bentuk hukum, yang semuanya mempengaruhi cara organisasi berjalan. Visi dan misi sangat penting karena menjadi penentu arah tujuan jangka panjang, mempersatukan anggota, meningkatkan motivasi kerja, serta menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan dan evaluasi kinerja.
Selanjutnya kita masuk pada formulasi strategi. Formulasi strategi itu merupakan proses penting dalam manajemen strategi yang digunakan untuk menentukan arah dan langkah perusahaan dalam menghadapi persaingan bisnis yang semakin dinamis. Perusahaan perlu merumuskan strategi yang tepat agar mampu memenuhi kebutuhan konsumen dan menciptakan keunggulan dibanding pesaing. Keberhasilan perusahaan dalam mempertahankan daya saing dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kemampuan berinovasi, fleksibilitas dalam menyesuaikan strategi, hubungan yang baik dengan pihak terkait, kemudian pemahaman budaya serta kepedulian terhadap keberlanjutan. Dalam prosesnya, formulasi strategi itu dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari perumusan visi dan misi, analisis kondisi internal dan eksternal, kemudian penetapan tujuan jangka panjang hingga pemilihan strategi terbaik dan penetapan kebijakan sebagai pedoman pelaksanaan. Selain itu, terdapat berbagai pendekatan atau mazhab dalam formulasi strategi yang membantu manajemen dalam mengambil keputusan, baik melalui pendekatan perencanaan, analisis, pengalaman pemimpin, hingga menyesuaikan terhadap lingkungan. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada materi yang terakhir, yaitu fokus strategi. Bisnis global itu merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan lintas negara dengan tujuan memperluas pasar dan meningkatkan keuntungan. Dalam era globalisasi, banyak perusahaan tidak hanya beroperasi di dalam negeri, tetapi juga masuk ke pasar internasional untuk mendapatkan peluang yang lebih besar. Dalam menjalankan bisnis global, perusahaan harus mampu beradaptasi dengan berbagai perbedaan seperti budaya, bahasa, kondisi ekonomi, serta aturan hukum di setiap negara. Hal ini itu penting karena setiap negara memiliki karakteristik pasar yang berbeda. Selain itu, bisnis global juga menghadapi berbagai tantangan seperti persaingan yang semakin ketat, perubahan teknologi yang cepat, serta fluktuasi kondisi ekonomi dunia. Namun di sisi lain, bisnis global juga memberikan peluang besar untuk meningkatkan pertumbuhan dan memperluas jaringan usaha. Jadi oleh karena itu, perusahaan perlu memiliki strategi yang tepat agar mampu bersaing, beradaptasi, dan bertahan di pasar internasional. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan. Sekian dan terima kasih.